to the Arsenal. How are Thank you you. feeling now that it's all done? Yeah, I'm very happy at work. Obviously, I got on holiday for a little bit now, but Ketika Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah sepakat menjual Noni Madueke ke Arsenal dengan mahar fantastis sebesar 52 juta pound, banyak yang langsung mengernyitkan dahi. Pasalnya, bukan hanya soal rivalitas dua klub London yang panas membara sejak era Wenger versus Mourinho, tapi juga karena transfer ini tampak seperti keputusan aneh bagi banyak pihak. Madueke, yang baru semusim lebih memperkuat Chelsea, bukanlah nama yang mendominasi papan atas statistik. Kadang tampil gemilang, kadang tenggelam dalam bayang-bayang pemain lain. Namun, Arsenal ternyata melihat sesuatu yang berbeda. Dan inilah yang membuat dunia mulai mengerti, kalau Chelsea tak sebodoh yang orang pikir. Di musim lalu, Noni Madueke tampil dalam 29 pertandingan di semua ajang, menyumbang 5 gol dan 6 assist. Bukan angka yang istimewa untuk pemain depan, namun cukup untuk memberi sinyal bahwa potensinya belum sepenuhnya terbuka. Di bawah asuhan pelatih yang belum stabil, gaya bermain Chelsea pun berubah-ubah, dan Madueke adalah salah satu pemain yang terdampak. Namun Mikel Arteta melihat celah. Arsenal butuh sayap kanan baru. Mereka butuh pelapis atau pesaing sehat untuk Bukayo Saka, atau bahkan sistem rotasi yang bisa membuat permainan The Gunners lebih dinamis. Arsenal bergerak cepat, dan dalam waktu yang relatif singkat, Madueke pun resmi mendarat di Emirates. Yang mengejutkan bukan hanya harganya, tapi betapa Arsenal bersedia menggelontorkan dana lebih dari 50 juta pound untuk pemain yang bahkan tidak dijamin jadi starter utama. Banyak fans yang sempat mencibir, menyebut transfer ini sebagai pemborosan. Namun setelah pengumuman resminya dirilis, komentar pun langsung berhamburan. Sayangnya, bukan sambutan hangat. Bukan pujian. Tapi justru serangkaian pertanyaan dan kekhawatiran. Noni Madueke belum turun ke lapangan. Ia bahkan belum ikut latihan perdana. Tapi publik sudah ramai membahasnya, dan sebagian besar dari mereka masih belum yakin. Di Twitter, fans Arsenal terbagi. Ada yang mencoba berpikir positif, meyakini bahwa Arteta pasti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh banyak orang. Tapi sebagian lain masih tak paham kenapa klub menggelontorkan 52 juta pound untuk pemain yang bahkan belum menjadi pilihan utama di Chelsea. Sebagian komentar bernada pahit. Ini bukan rekrutan yang bikin optimis, ini rekrutan yang bikin mikir. Kita mau kemana sih sebenarnya? Ada juga yang menyebut, Madueke itu lebih cocok ke Brighton, bukan Arsenal yang lagi ngejar trofi. Dan komentar paling sering muncul, Arteta, kamu yakin? Sementara itu, Chelsea justru tersenyum. Banyak yang mengira mereka gila, melepas pemain muda berbakat ke rival langsung. Tapi di balik layar, ini adalah bisnis cerdas. The Blues membeli Madueke dari PSV Eindhoven dengan harga hanya 30 juta pound pada Januari 2023. 2 tahun kemudian, mereka menjualnya hampir 2 kali lipat. Chelsea tahu, dalam masa penuh tekanan keuangan dan financial fair play, penjualan pemain homegrown atau muda sangat penting untuk menjaga stabilitas neraca. Dan dari transfer ini, mereka mendapatkan 52 juta pound murni, tanpa perlu negosiasi tambahan soal bonus performa yang biasanya rumit. Dengan dana segar itu, Chelsea bisa melanjutkan belanja pemain. Mereka sedang memburu gelandang baru, bek kiri muda, dan bahkan penjaga gawang pelapis. Transfer Madueke, walaupun terasa emosional, sesungguhnya menjadi bagian dari perputaran regenerasi yang terus mereka lakukan sejak kedatangan Todd Boehly. Yang menarik, ini bukan sekadar soal uang. Ini juga soal narasi. Di era baru ini, Chelsea kerap dicemooh sebagai klub tanpa arah. Gonta-ganti pelatih, terlalu banyak pemain muda, tidak ada kohesi. Tapi Madueke membuktikan sebaliknya. Bahkan ketika mereka melepas pemain ke klub besar lain, The Blues melakukannya dengan kepala tegak. Mereka menjual ketika nilai pemain berada di puncak. Mereka tak tergoda mempertahankan hanya karena faktor emosi. Mereka tahu, tidak semua pemain bisa berkembang di bawah sistem mereka, dan tidak semua penjualan adalah kegagalan. Kini, semua mata tertuju ke Emirates. Madueke punya beban besar di pundaknya. Ia datang bukan sebagai bintang utama, tapi harus membuktikan bahwa dirinya layak dihargai 52 juta pound. Arteta pun menghadapi tantangan. Ia harus mampu mengatur rotasi dan menghindari konflik ego antara Saka dan Madueke. Tapi kalau ada pelatih yang bisa menyalurkan talenta muda dengan maksimal, Arteta adalah orangnya. Arsenal kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Sayap kanan mereka bukan lagi milik satu orang, tapi 2 talenta muda Inggris yang siap bersaing sehat. Dan Chelsea? Mereka mungkin sedang menonton dari jauh,
tersenyum pelan. Karena meski kehilangan satu nama, mereka berhasil mengubah keraguan jadi keuntungan. Pada akhirnya, transfer ini bukan cuma soal uang atau rivalitas, tapi soal bagaimana dua klub besar London membaca peta masa depan. Arsenal melihat peluang, Chelsea melihat peluang, dan keduanya bergerak sesuai kebutuhan mereka. Musim baru belum dimulai, tapi aroma persaingan antara dua raksasa ini sudah semakin panas. Dan Noni Madueke, sang aktor utama dari babak baru ini, siap membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar rekrutan mahal. Ia adalah potongan penting dari teka-teki perebutan gelar musim 2025-26. Dan satu hal pasti, siapapun yang menonton dari bangku cadangan atau tribun stadion, tahu bahwa transfer ini akan terus dibicarakan, entah sebagai keberhasilan Arsenal, atau kemenangan diam-diam Chelsea.